Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mengusir tikus dari rumah dengan mudah. Saya jamin, insya Allah, tikus akan berkurang, dan pada akhirnya tidak ada satupun tikus di rumah kita. Dia tidak akan betah tinggal di rumah kita. Sehingga rumah kita insya Allah aman dari tikus. Di video sebelumnya pun, saya pernah memberikan cara bagaimana mengusir tikus di rumah. Dan juga cara mengusir tikus di sawah agar padi atau tanaman kita aman dari gangguan tikus. Untuk video bagaimana cara mengusir tikus di ladang atau di sawah agar tanaman atau padi kita aman dari gangguan tikus, silakan cek linknya di deskripsi video ini. Karena di video saya kali ini adalah cara khusus bagaimana kita mengusir tikus dari rumah kita. Dan di video kali ini, cara mengusir tikus di rumah yang akan saya bagikan akan lebih mudah, simpel, tetapi khasiatnya silakan Anda buktikan. Perlu saudaraku ketahui, cara ini tidak membuat tikus-tikus tersebut mati karena keracunan. Seperti pada umumnya, yaitu menggunakan racun tikus. Karena menurut saya pribadi, penggunaan racun tikus sangat kurang efektif. Mengapa? Karena di saat sang tikus terkena atau memakan racun tikus, pastinya tikus tidak akan langsung mati. Yaitu tikus tidak akan langsung mati di tempat ya. Sehingga ketika tikus tersebut mati, kita kesusahan atau tidak tahu di mana bangkainya. Sehingga membuat ruangan di rumah kita berbau tidak sedap. Tikus-tikus ini selain sangat tidak baik bagi kesehatan, juga sangat berbahaya apabila kita biarkan. Karena bisa saja menjadi pemicu selang gas kita bocor karena gigitannya, dan juga bisa membuat kabel listrik konslet. Dan tikus-tikus ini biasanya hidupnya sangat jorok ya. Ada yang kadang dari got-got, comberan, masuk ke rumah kita, menyentuh makanan atau wadah yang ada di rumah kita. Sehingga sangat tidak baik bagi kesehatan diri kita dan suasana rumah kita. Dan dengan cara yang akan saya bagikan ini, insya Allah sangat ampuh dan mudah kita lakukan. Jadi cara ini hanya membuat tikus-tikus tersebut pergi dari rumah dengan atau tanpa membunuhnya. Tapi bisa saja ya, tikus yang mungkin susah keluar karena tidak tahan, bisa saja dia mati, tapi ini jarang terjadi. Karena pada intinya adalah tujuan kita membuat tikus itu tidak betah, sehingga pergi dari rumah kita. Lalu caranya bagaimana? Caranya adalah jaga kebersihan rumah kita sebisa mungkin. Tata ruangan dan perabot-perabot di rumah kita, terutama barang-barang bekas, tata dengan sebaik mungkin. Jangan bertumpuk-tumpuk atau acak-acakan, sehingga menjadi pemicu tikus-tikus tersebut datang, sehingga menjadikan tempat berkembang biaknya tikus tersebut. Lalu kita siapkan daun sirsak ya. Daun yang agak muda juga bisa, agak tua juga bisa. Ataupun kita campur. Lalu kita ambil air putih. Bacakan bismillah 7 kali ke air putih tersebut. Dan air putih tersebut kita campuri garam sedikit ya. Dan air ini bisa kita percik-percikan ke daun sirsak tadi. Percikan seala kadarnya, asalkan percikan tadi ada terkena ke daun sirsak tersebut. Bacaan bismillah 5 adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilkafi. Bismillahilmu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ini kita baca 7 kali, lalu kita tiupkan ke air. Apabila bagi saudaraku yang belum hafal, silakan cek di deskripsi video. Walaupun sebenarnya, tanpa kita bacakan bismillah 5 ini pun, tikus memang sangat tidak suka dengan aroma daun sirsak ya. Sehingga pastinya tikus-tikus itu akan kabur. Tetapi, perlu diketahui, karena dengan pengalaman saya pernah menyarankan cara ini ke seseorang yang mengeluhkan tempatnya sering didatangi tikus
dan tikus kecil ya, mungkin curut gitu. Dan ketika menggunakan daun ini, hasilnya itu percuma. Tikus tetap berkeliaran di rumahnya. Karena tikus-tikus yang ada di rumahnya, kalau menurut pandangan saya, itu tidak wajar. Sangat susah dicerna dengan akal logika kita. Karena pas kebetulan seseorang ini, beliau ini usahanya jualan warung nasi ya, atau warung makan. Padahal tempatnya bersih, tetapi tikus tetap datang dan ada, entah datangnya dari mana, dan tiba-tiba perginya pun entah kemana. Dan pernah kejadian, menurut cerita beliau, ketika pelanggan sedang ramai-ramainya makan di warungnya, tiba-tiba ada tikus di tempat jualannya ya. Jadi di salah satu tempat sayur, nasi, lauk pauk, itu tiba-tiba ada tikus gitu. Padahal tempatnya itu kan ditutup gitu, dan orang pun ramai gitu. Dan tikus itu tiba-tiba sudah ada, dia berenang-renang di sayur ya, katanya, dan ngacak-ngacak makanan jualannya. Itu tikus itu tiba-tiba sudah ada di dalam gitu katanya. Dan setelah itu, tikus itu melompat karena mungkin kaget ya, ketahuan yang punya warung tersebut. Tikus itu melompat ke pelanggan, dan tentunya semenjak kejadian itu, pelanggan bukan saja berkurang, tetapi tidak ada sama sekali. Wajar ya, saya juga mungkin kalau saat itu menjadi pelanggan ya, lagi enak-enak makan, melihat kejadian seperti itu, pasti nafsu makannya itu pasti hilang ya. Akhirnya, karena tidak ada pelanggan, dia bangkrut dan sampai tutup ya, tidak jualan lagi. Walaupun dia sudah menggunakan daun sirsak tersebut, tetapi tidak berhasil. Dan anehnya, ketika dia tidak jualan ya, jualannya itu tutup karena bangkrut, tikus-tikus itu tidak ada sama sekali di rumahnya. Satu pun, katanya. Jadi aneh kan gitu. Dan setelah beberapa bulan, mendekati 1 tahun ya, menurut keterangannya, akhirnya dia mencoba jualan lagi. Dan ketika dia jualan lagi, tikus-tikus itu datang lagi, ada lagi gitu. Sehingga pada akhirnya dia menelpon saya, dan saya mendatangi tempatnya untuk merukyahnya, karena katanya ini sangat tidak wajar gitu. Dan saya pun pada waktu itu meminta disediakan daun sirsak. Jadi caranya adalah kita gunakan daun sirsak secukupnya, lebih banyak, lebih bagus, bisa kita kira-kira ya. Bisa daun yang agak muda ataupun agak tua, tapi tidak terlalu tua sekali dan tidak terlalu muda sekali. Jadi daunnya itu sedang lah ya, yang bagus itu. Dan setelah daun sirsak itu ada, lalu kita siapkan air sekitar setengah gayung ya, air putih bersih, lalu dicampuri garam lah ya, sekitar 1 sendok, garam dapur juga bisa. Lalu kita kocek-kocek biar larut ya. Setelah itu kita bacakan Bismillah 5 sebanyak 7 kali, yaitu 7 tiupan. Setiap kita selesai membacakan Bismillah 5, kita tiupkan, lalu kita bacakan lagi, lalu kita tiupkan lagi sampai 7 kali. Lalu setelah itu kita percik-percikan ke daun sirsak tersebut, dipercikan secukupnya ya, tidak harus sampai habis. Lalu daunnya saya taruh atau kita taruh di sudut-sudut yang sering didatangi tikus atau curut. Lalu kita taruh di, terutama di dapur ya, biasanya tikus itu banyaknya di dapur ya. Lalu di bawah rak-rak piring, atau di lemari, di bawah-bawah lemari gitu, di sudut-sudut gudang rumah kita. Pokoknya ditaruh di area yang sering banyak tikus atau yang menjadi tempat bersarangnya tikus. Kita biarkan, nanti pun ketika biasanya malam hari tikus itu keluar, dan karena aroma dan melihat daun sirsak tersebut, biasanya tikus akan kabur gitu. Dan kita biarkan daun tersebut sampai benar-benar mengering. Dan setelah kering, untuk menghindari penumpukan sampah ya, kita bersihkan, lalu kita ganti lagi dengan daun baru. Begitu terus sampai tikus berkurang dan benar-benar pergi semua dari rumah kita. Biasanya beberapa hari saja tikus itu mulai berkurang dan berkurang. Dan kembali ke cerita tadi, alhamdulillah rumah dan warung tadi sekarang aman dari tikus. Setelah saya lakukan dengan daun sirsak yang sudah saya bacakan Bismillah 5 tadi. Dan untuk membacakan Bismillah 5 ini cukup dilakukan sekali saja ketika pertama ya. Untuk keduanya, ketika daun itu kering, lalu kita ganti ya, ini tidak harus kita bacakan Bismillah 5 lagi pun tidak apa-apa. Tinggal kita taruhkan daun-daunnya itu, daun sirsak tersebut,
sudut-sudut tadi. Setelah kering, kita ganti lagi terus seperti itu. Dan biasanya cara ini sangat ampuh dan bisa Anda buktikan.